Mahkamah Agung membatalkan vonis hukuman mati Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kini Sambo divonis hukuman pidana seumur hidup dan tak hanya Verdi Sambo, Mahkamah Agung juga memotong hukuman 3 terdakwa lainnya. Sontak pembatalan vonis hukuman mati Verdi Sambo menjadi seumur hidup penjara menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Dan untuk membahas hal ini sudah bersama kami Zen Teguh, pemimpin redaksi iNews.id. Bung Zen, bagaimana tanggapan Anda mengenai dipangkas ya kalau kata orang-orang tuh di diskon ini ya? Iya. Jadinya. Jadi kita melihat seperti kesannya adalah obral diskon kemarin MA ya. Nalar publik menyatakan bahwa semuanya kan dianulir dari pidana dari tingkat pertama maupun di banding. Kalau di pidana tingkat pertama, di persidangan pertama, dia kan vonis hukuman mati. Ya. Dan kemudian di PT sama juga. Ya. Ketika tidak ada banding, perubahan sama tidak ada sekali perubahan. Ya. Nah, ketika di MA akhirnya kemudian dianulir. Ya, di satu sisi kita harus menghormati hukum ya, dalam arti yang berwenang memutus memang hakim, dalam hal ini hakim MA, hakim agung. Tetapi kita juga perlu memberikan catatan kritis, ada apa di balik ini. Ya, kalau dalam teori pidananya kan pasti memang hakim punya kewenangan untuk memeriksa kembali. Kalau di tingkat kasasi kan dia melihat ketetapan apa yang dilakukan oleh judek faksi atau hakim-hakim di tingkat pertama dan banding. Nah, kita sebenarnya belum tahu persis apa pertimbangan hakim kasasi ketika menganulir vonis mati Sambo dan kemudian mengurangi pidana dari terdakwa lainnya. Memang kemudian perlu kita pertanyakan juga apakah putusan yang diambil oleh hakim MA di tingkat kasasi ini sudah mencerminkan keadilan publik atau belum. Yang kita tangkap memang kemudian masyarakat kan mempertanyakan kenapa bisa begitu. Tapi ya tetap lagi kita harus lihat biasanya hakim terutama di tingkat kasasi ya, dia punya kewenangan untuk melihat kembali putusan yang dilakukan oleh hakim di tingkat pertama atau banding. Apakah dinilai sudah sesuai atau tidak. Memang kalau kita lihat, kita cermati di tingkat pertama maupun di banding, itu kan hakim kemudian memutus lebih dari apa yang diminta oleh JPU. Kalau JPU ketika itu kan mendakwa atau menuntut seumur hidup, tetapi oleh hakim divonis mati Sambo. Nah, apakah kemudian itu juga yang menjadi pertimbangan oleh hakim agung, hakim di tingkat kasasi untuk menelaah kembali sehingga menjadi putusan seumur hidup sebagaimana yang diminta oleh JPU di tingkat pertama maupun banding itu. Ya, jadi memang kalau dari hakim agung sendiri ya, memang sempat saya menghubungi Pak Soeharto. Mereka tidak bisa bicara apapun untuk menyampaikan apa alasannya, tetapi nanti akan ada selebaran atau ada surat yang akan dikeluarkan untuk menyampaikan alasan-alasan kenapa mereka memutus seperti ini. Nah, tapi memang sebelum sampai itu nanti keluar rilis, tentunya masyarakat itu bertanya-tanya begitu ya. Ini kok kayaknya nggak adil, di mana berkeadilannya gitu. Udah jelas-jelas membunuh gitu. Nah, tapi menurut Anda dari sisi media seperti itu ya, apakah pada masa pengadilan Sambo itu ada seperti kayak apa peradilan jalanan begitu yang kemudian berusaha mempengaruhi PN, PT gitu, lalu kemudian yang kemudian sedengar saya di kasasi ini dipangkas itu karena ini bukan itu seharusnya yang dicari adalah pidana yang sebenarnya seperti apa gitu. Kita seharusnya percaya ya bahwa hakim atau peradilan kita memang benar-benar bersih atau steril. Kita masyarakat berharap seperti itu, artinya tidak ada intervensi maupun kong kali kong. Nah, lagi-lagi kita memang kembalikan dari sudut pandang hakim. Sebenarnya kalau kita bicara keadilan, keadilan itu kan tidak hanya kepada korban dan masyarakat. Pelaku pun sebenarnya juga butuh keadilan ya kalau dalam teori. Artinya apakah kemudian hakim agung dalam tingkat kasasi melihat juga ada faktor-faktor yang dirasa meringankan terdakwa untuk sehingga kemudian dia memangkas atau menganulir pidana mati yang diberikan kepada Sambo. Nah, memang yang menjadi pertanyaan adalah
hal-hal apa yang meringankan yang menjadi pertimbangan oleh Hakim Agung. Nah, sampai kemarin sepertinya pengacara juga belum dapat salinan putusan itu, kemudian juga di jubir MA juga belum menjelaskan secara detail. Yang jelas seperti saya sampaikan tadi, kita perlu juga memberikan catatan kritis gitu ya. Betul bahwa kalau kita sedikit mengutip pernyataan Menko Polhukam Pak Mahfud bahwa yang penting tidak ada pidana angka berapa tahun, sama aja seumur hidup. Toh kalau kemudian ini sekarang diputus seumur hidup, nanti kalau undang-undang KUHP baru berjalan, dia pun juga akan kena seumur hidup. Nah, cuman persoalannya kalau pidana seumur hidup itu kan memang tidak ada remisi, dia akan menghabiskan sepanjang hidupnya di penjara. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika KUHP baru nanti berlaku di 2026, pidana penjara seumur hidup itu bisa ada kemungkinan untuk dia tidak seumur hidup ya. Satu, bisa lewat gerasi, kalau kemudian dia mengaku bersalah dan memohon gerasi ke presiden, ketika diberikan dia menjadi tidak seumur hidup. Ada bisa juga turun gitu ya, jadi bisa 20 turun, ada angkanya betul, begitu ya. Betul. Nah, ada peluang juga di Undang-Undang KUHP baru. Ada ketentuan yang menyatakan kalau yang seumur hidup ini, kalau dia sudah menjalani paling singkat 15 tahun dan dinilai tidak ada masalah apa-apa, dia juga bisa tereduksi menjadi 20 tahun. Artinya sebenarnya peluang dari seumur hidup itu masih ada kemungkinan untuk menjadi 20 tahun. 20 tahun ya masih bisa, atau mungkin bahkan bisa less than that ketika gitu ya. 20 tahun bisa mengajukan remisi. Itu dia. Setelah di situ jadi turun-turun lama-lama habis juga. Nah, tapi kok jadi habis juga ya, maksudnya tetap akhirnya tidak sesuai seperti yang diharapkan masyarakat gitu. Nah, apakah dengan peristiwa ini, apalagi dengan putusan menerima kasasi Sambo itu, apakah kemudian kepercayaan publik akan terpengaruh nggak terhadap aparatur seperti MA begitu ya? Ya, mau tidak mau ya, kita bisa melihat bahwa kasus ini kan kasus yang sangat besar ya, betul-betul menyedot animo publik ya. Masyarakat memberikan perhatian yang sangat besar karena dilakukan oleh ya oknum institusi Polri, apalagi dalam kasus yang sangat vital ya, artinya pembunuhan berencana itu kan udah tingkat tertinggi ya. Ya, ketika kemudian pada pengadilan tingkat pertama dan banding, kita melihat seolah-olah publik memang sangat ya sepertinya itu adil gitu. Karena memang itu yang diharapkan. Tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada perubahan sama sekali. Nah, ketika kemudian dianulir, itulah kemudian yang menimbulkan banyak pertanyaan begitu kan. Nah, dan muncul juga keresahan, apakah ini memang keadilan yang diharapkan oleh banyak orang? Ya, bisa jadi dan sangat mungkin kemudian ada semacam persepsi atau bisa menggeruslah kepercayaan terhadap MA. Kuncinya adalah kemudian bagaimana salinan putusan ini yang menjelaskan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus atau menganulir dari pidana mati menjadi seumur hidup. Itu saya kira publik butuh penjelasan yang rigid soal karena itu. Semuanya sudah yang ramai sekali ini ya. Netizen juga banyak berkomentar, profesor-profesor juga ini lumayan banyak berkomentar mendukung kasasi juga ya. Tapi beberapa pengamat-pengamat dan juga pakar-pakar hukum bingung dengan putusan ini. Jadi ini sangat menarik kalau kita bisa bahas lagi dan dapat salinan putusan. Nah, mungkin yang terakhir Bung, ini kan pihak keluarga ini kan pihak keluarga korban Joshua ini, kita tahu bahwa mereka sempat kaget begitu. Kok bisa jadi turun? Bahkan kalau bicara Putri Chandrawati saja turunnya setengah. Jauh banget ini pemotongannya begitu ya. Mereka merasa kecewa. Lalu apa yang paling bisa mereka lakukan untuk paling tidak ada sesuatu yang memuaskan hati mereka dulu gitu ya, menghibur. Iya, ya saya rasa itu adalah perasaan yang sangat manusiawi ya, logis, apalagi anak mereka Brigadir J ini kan meninggal dalam kondisi dibunuh yang kemudian di pengadilan adalah dinyatakan pembunuhan berencana oleh atasannya. Nah, begitu kemudian ada terjadi diskon vonis, itu kan ya mereka shock banget ya. Artinya kemudian melihat, ini seperti disambar petir gitu kan, saking kagetnya. Ya lagi-lagi ya sebenarnya kalau kemudian kita mau bicara PK gitu katakanlah, yang bisa PK kan juga terpidana gitu. Ya, hanya terpidana. Ya, dalam hal ini memang
mau nggak mau harus terima keadaannya begitu atau bagaimana? Dalam konteks ini kan putusan ini udah bersifat inkrah ya, berkekuatan hukum tetap ya, artinya secara hukum positif ya putusan ini yang terjadi. Pasti hakim-hakim MA juga punya pertimbangan kan tentang mengapa mereka memutus. Nah, ini yang kemudian sekali lagi butuh penjelasan juga apa faktor yang meringankan. Kita hormati putusan hakim sebagai pemilik otoritas dalam memutus hukum di pengadilan, tetapi kan juga yang perlu diperjelas adalah apa hal-hal yang meringankan sehingga kemudian kita percaya bahwa betul memang apa yang dilakukan oleh hakim kasasi itu. Baik, sekali lagi berarti hakim masih berupaya untuk meyakinkan masyarakat dan juga khususnya keluarga ini bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah sudah sesuai dengan undang-undang begitu ya. Baik, Bung Sen, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Terima kasih. Salam sehat selalu. Ya.